Dzikrul man, ya. Mengungkit-ungkit pemberian. Ini teman-teman saudara sekalian, tidak diperkenankan bagi seseorang melakukan hal yang seperti ini sebab dapat membatalkan nilai pahala sedekah atau pemberian ketika kamu suka mengungkit-ungkit pemberian kamu kepada siapapun. Oh, kamu suka bilang gitu kan, kamu tuh gak ada terima kasihnya, padahal saya kan minggu lalu juga udah ngasih sama kamu. Itu batal seringnya pemberian kamu gara-gara ucapan-ucapan pengungkitan terhadap pemberian tersebut. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan kalian ungkit-ungkit pemberian tersebut. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang boleh ngungkit pemberian itu hanya ibu, orang tua kepada anaknya, sama Nabi kepada umatnya. Dari besarnya apa yang dilakukan orang tua kepada anak, orang tua tuh boleh, meskipun nggak baik juga, tapi boleh. Boleh orang tua mengungkit pemberian pada anaknya. Ya ampun nak, padahal mama tuh sayang banget sama kamu. Mama tuh dulu melahirkan kamu nak dengan separuh nyawa mama nak. Kamu itu waktu kecil kamu sakit, mama bela-belain gak tidur buat jagain kamu. Mama sayang sama kamu. Mengungkit-ungkit pemberian seorang ibu kepada anaknya tuh boleh. Boleh. Demikian pula ayah mengungkit pemberian itu boleh. Meskipun ya bukan hal yang baik juga. Orang tua, saya tuh dulu melahirkan kamu, kata anaknya, emang saya minta mah, enggak kan? Sedikit sekalian, tapi boleh, enggak batal apa yang dilakukan orang tua jika orang tua yang melakukan itu, termasuk juga Nabi kepada umatnya, gitu ya, Nabi kepada umatnya. Sedikit sekalian, akan tetapi pemberian yang diungkit ini menunjukkan betapa sangat besarnya pemberian tersebut. Sebab orang gak akan ngungkit pemberian yang kecil-kecil. Bukan begitu? Orang gak mungkin nyebut-nyebut pemberian jika itu adalah kecil. Kamu tuh gak ada terima kasihnya. Kan kemarin udah saya kasih tuh 1 butir jeruk. Kamu kasih kemarin aja lagi udah kasih 1 buah jambu. Nggak akan disebut teman-teman. Kalau pemberian itu kecil nggak akan disebut-sebut orang. Jadi ketika Allah melakukan dzikrul man, menyebut-nyebut pemberian, kita tahu bahwa itu adalah pemberian besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Nah, Allah ketika mengungkit pemberian kepada Nabi Muhammad SAW, Allah nggak bilang, bukankah telah aku beri kepadamu istri yang cantik, misal, gitu ya. Allah nggak sebut itu teman-teman. Bukankah Muhammad aku telah memberikan kepadamu rumah, bukankah aku telah memberikan kepadamu makanan. Bahkan Allah nggak bilang, bukankah aku telah jadikan kamu sebagai manusia yang paling tampan wahai Muhammad. Meskipun itu iya, Nabi Muhammad punya tampang rupa yang sangat cakep teman-teman sekalian. Tapi Allah nggak ngungkit pemberian tersebut. Kenapa? Karena ketampanan rupa, kecantikan wajah bukanlah pemberian besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah nggak ngungkit pemberian berupa harta kepada Nabi Muhammad. Bahkan popularitas misalnya. Menurutmu adakah manusia lebih terkenal daripada Nabi Muhammad? Menurutmu adakah manusia yang lebih viral daripada Nabi Muhammad? Menurutmu adakah manusia yang lebih populer daripada Nabi Muhammad? Tidak ada siapapun di atas muka bumi ini yang namanya selalu disebut-sebut orang lebih daripada bagindamu, bagindaku, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap adzan gak ada nama lain disebutkan di situ selain nama Allah dan nama Nabi Muhammad.
Berapa banyak orang sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hari-harinya. Salatmu bahkan gak sah tanpa menyebutkan namanya. Berapa banyak kamu sebut nama Nabi Muhammad hanya dalam salat aja. Kan begitu. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Habis itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu tahiyat awal aja udah 3 kali nama Nabi Muhammad kamu sebut. Gak ada manusia lebih populer daripada Nabi Muhammad. Disebut sama orang lebih banyak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ketika mengungkit pemberian gak gitu yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah aku telah jadikan kamu terkenal? Ada. Bukankah aku telah jadikan kamu kaya, misalnya gitu. Meskipun memang Nabi Muhammad memilih untuk tidak menjadi kaya dalam hidupnya. Kenapa Allah tidak mengungkit pemberian yang begitu-begitu? Karena di sisi Allah pemberian yang seperti itu bukan pemberian besar. Kalau kamu mau tahu pemberian besar apa enggak besar, gini aja. Kalau ada orang non muslim diberi pemberian yang sama dengan kamu, berarti itu bukan pemberian besar. Ama yang gak beriman aja Allah kasih kok. Misalnya, ada gak non muslim punya mobil? Banyak. Berarti kalau kamu dikasih mobil, kalau kamu dalam hidupmu punya mobil, bukan merupakan pemberian besar. Ada gak non muslim punya rumah? Semua, banyak. Berarti punya rumah itu bukan pemberian besar. Ada enggak orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala punya wajah yang cantik? Banyak. Badan yang bagus? Banyak. Jadi hal-hal yang seperti itu bukanlah merupakan pemberian yang besar. Sehingga sekalian, adakah non-muslim memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran tiap malam misalnya? Enggak. Maka ketika kamu menjadi seseorang yang Allah izinkan untuk kamu baca Al-Quran, berarti pertanda bahwa kamu adalah seorang yang dicinta di sisi Allah. Adakah non-muslim rindu kepada Nabi Muhammad? Menyebut-nyebut Nabi Muhammad, bersolawat padanya hingga mengalir air matanya, ada? Enggak ada. Pemberian itu khusus untukmu. Rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adakah non muslim sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Karenanya ketika kamu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kamu telah dikaruniai hadiah yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujudmu kepadanya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, makanya ini nih, yang kamu minta tuh dari Allah jangan cuman ya Allah pengen punya rumah, ya Allah pengen punya duit banyak, ya Allah pengen sering bisa piknik, ya Allah pengen suami yang mencintai saya, tergila-gila kepada saya. Selama ini masih baru punya suami yang suka ngatain saya gila, tapi bukan tergila-gila. Itu ya, teman-teman sekalian saya muliakan, itu kenikmatan kecil. Gak boleh Ustazah kita minta, boleh-boleh aja. Tapi kalau kamu sepanjang hidupmu hanya minta urusan-urusan yang kecil, sampai kapan kamu bisa menjadi seseorang yang besar? Dan kalau dalam hidupmu kamu hanya meminta urusan-urusan dunia yang kelak ketika mati kamu tidak bawa, dengan apa kamu pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kamu bawa untuk kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka yuk kita tahu nih, mana nikmat besar, mana nikmat kecil. Teman-teman sekalian, Allah ketika mengungkit pemberian
kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini manusia yang diberi kenikmatan paling banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ketika menyebutkan salah satu ayatnya, man yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan sifat-sifat an'amallahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, mereka nantinya akan dikumpulkan dengan para nabi, para wali, para pejuang dan orang-orang soleh. Nah, Allah mensifatkan para nabi, para wali, pejuang dan orang-orang soleh dengan sifat an'amallahu alaihim, orang yang dikasih nikmat paling besar.